Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Suandana dengan NIM 2314011136. Di sini saya akan eh, mempresentasikan tugas kelompok saya, yaitu pengenalan Apache Hadoop. Nah, jadi saya presentasi dan teman saya ini sudah presentasi ketika Zoom kemarin. Nah, next, kita langsung masuk ke pendahuluan Big Data dan Hadoop. Tantangan dan resolusi. Big data mencakup volume besar dan beragam data yang terus bertambah. Tantangan utama termasuk penyimpanan dan pemrosesan data masif. Apache Hadoop hadir sebagai solusi open source, efisien dalam pemrosesan, terdistribusi, mengurangi ketergantungan pada suatu mesin. Konsep pemrosesan. Ah, jadi konsep pemrosesan terdistribusi pada Hadoop. Pemrosesan paralel. Hadoop memungkinkan pemrosesan data besar secara paralel di banyak komputer yang mempercepat analisis dan mengurangi waktu pemrosesan secara signifikan. Keunggulan skalabilitas dengan keunggulan skalabilitas dengan kemampuan untuk menambahkan lebih banyak node. Hadoop menawarkan skalabilitas tinggi, memastikan sistem efisien meskipun data terus bertumbuh secara eksponensial. Fault tolerance. Hadoop dirancang untuk menangani kegagalan node dengan replikasi data yang memastikan integritas informasi dan ketersediaan data yang tinggi dalam sistem. Next, komponen utama Hadoop HDVS, penyimpanan file besar. HDVS berfungsi untuk menyimpan file-file besar dalam blok tersebar, menjamin keandalan dan efisiensi dalam pengolahan data terdistribusi. Next, komponen utama Hadoop, MapReduce. Pemrosesan paralel. MapReduce memungkinkan pemrosesan data besar secara paralel, membagi tugas menjadi bagian kecil yang dapat dijalankan secara simultan. Tahapan input splitting. Proses utama dimulai dengan input splitting, di mana data besar dibagi menjadi bagian kecil untuk diolah secara efisien oleh node. Shuffling and sorting. Setelah mapping, data di shuffle dan di sort untuk mengelompokkan hasil pemrosesan berdasarkan kunci yang relevan, memudahkan pengolahan lebih lanjut. Next, komponen utama Hadoop YARN dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya cluster. YARN adalah sistem manajemen sumber daya yang mendukung berbagai aplikasi, memastikan efisiensi dalam pemrosesan data cluster Hadoop. Next, interaksi antara komponen dalam Hadoop. Nah, dapat dilihat di sini uh, dalam proses data dalam Hadoop melibatkan alur dari HDVS ke YARN, kemudian map reduce dan kembali untuk penyimpanan, kembali ke HDVS untuk penyimpanan HDVS ya. Next, komponen explos ex, ekosistem Hadoop Apache Hive. Analisis data besar. Apache Hive memungkinkan analisis data besar dengan menggunakan Hive QL, bahasa query yang mirip SQL tanpa pemrograman yang kompleks. Next. Komponen ekosistem Hadoop Apache SQ S-Cube. Transfer data secara efisien antara RDBMS dan Hadoop. Apache S-Cube memungkinkan transfer data yang lancar antar baris data relasional dan Hadoop. Memfasilitasi analisis data skala besar tanpa persyaratan perkodean yang kompleks. Next.
Komponen ekosistem Hadoop Apache Flux. Pengumpulan data log. Apache Flux adalah alat penting untuk mengumpulkan data dan memindahkan data log dari berbagai sumber ke HDVS untuk analisis lebih lanjut. Next. Terakhir, kesimpulan tentang Apache Hadoop. Fondasi Big Data, Hadoop sebagai fondasi pengolahan Big Data. Ekosistem Hadoop memperluas kemampuan analisis dan integrasi data. Relevansi Hadoop tetap kuat meski teknologi modern terus berkembang. Next. Dan ini adalah beberapa referensi yang kami ambil. Ya, di sini ada beberapa dari referensi yang kami dapat nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sekitar 9 referensi. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Bila ada kata salah salah kata oleh saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.